Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti yang khotib harapkan dan para jamaah umumnya, bahwa kedekatan atau ketakwaan kita kepada Allah itu tidak hanya kita pasrahkan kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada kiai-kiai kita, atau orang sufi-sufi yang lainnya. Tapi kewajiban bertakwa kepada Allah adalah kewajiban umat muslim yang beriman. Khusyuk untuk sholat. Untuk belajar khusyuk kita harus prepare waktu dulu. Sebelum qomat dan sebelum adzan, setidak-tidaknya kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalahnya, tidak ada salahnya kita lebih dulu duduk bersimpuh di hadapan Allah. Diam pun di tempat ini sebelum ada azan, sebelum ada iqamah, sudah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya ada beberapa hakikat di dalam sholat tersebut. Di dalam sholat tersebut nanti akan kita bawa sampai meninggal dunia. Dan kita akan gali sedikit apa pertanyaan-pertanyaan dalam kubur yang sudah masyhur itu, yang sudah kita ketahui bersama. Contohnya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Kita bisa jawab dengan sholat, karena kita pertama yang kita ucapkan adalah takbir, Allahu Akbar. Semua jawaban ada di dalam sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar dan kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita harus menundukkan kepala, harus merasa bodoh dan merasa jahil dan merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pertanyaan man imamuka. Siapa imammu? Siapa panutanmu? Siapa yang menjadi contohmu? Al-Quran. Al-Quran yang menjadi contoh kita, atau Rasulullah yang menjadi contoh kita. Kita di situ sudah baca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Maka dari itu semua pertanyaan di dalam kubur terjawab sudah dengan Al-Quran, dengan sholat sudah kita jawab. Seandainya pun kalau kita biasa baca-baca Al-Quran atau kita bisa sholat, tidak perlu menghafal jawaban di dalam kubur. Otomatis Al-Quran itu akan mengiringi kita dan akan menjawab apa pertanyaan malaikat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang berikut man kiblatuka, mana kiblatmu? Ya, kita sudah sholat pasti akan menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat itu jadi pernyataan di dalam kubur. Maka dari itu kita setiap sholat menghadap kiblat. Kalau kita karena di sebelahnya timurnya Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Kalau di sebelah baratnya Ka'bah, dia akan menghadap ke timur. Bukan kita menghadap ke barat atau ke timur, tapi kita menghadap kiblat. Kiblat Allah ya. Maka dari itu tidak banyak teman-teman kita dan kita sekalian yang merasa khusyuk dalam sholatnya. Maka dari itu hakikat sholat tersebut kalau kita motivasi, kita tanamkan kepada diri kita sendiri, maka tidak heran jawaban-jawaban yang ada di dalam kubur, semua bacaan-bacaan Al-Quran akan mewakili kita, mewakili ucapan kita. Karena tatkala itu mulut kita sudah dikunci, tangan kita yang berbicara. Karena mulut kita ini sering bohong, sering memfitnah, sering menggibah, gosip dan sebagainya. Maka yang pertama adalah ditutup. Sekarang sudah mulai terbukti di COVID-19 ini, kita tutup mata kita tutup telinga kita, kadang kita tutup mulut kita.
Karena kenapa? Karena yang dari mulut kita banyak perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor. Amin. 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 Ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma aslih ahwalana wa balligh bima yurdika. واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة أجالنا وتوفنا وأنت راضينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم